Selamat sore semuanya. Ada Sams Motovlog di sini sama Ho. Ada sama Ho. Iya, lu kanan ya, gua kiri. Dadah. Tangerang Kota. Woi, dodol anjir. Wow, halo guys. Tadi gue udah nyapa lu pada sih, udah ya. Gue lagi di Tangerang Kota, mau balik ke BSD. Permisi. Wow, DBL. Oh, DBL di sini tuh. Oh iya. Ini Gor Tangerang. Kalian ada sponsornya Honda coy, mantap. Kalian di sini ada yang suka main basket gak? Gue suka lah main basket loh. Gue basket itu salah satu olahraga favorit gue. Walaupun gue baru-baru ini lagi jarang banget main basket. Ya dulu sih sering banget sih. Gue tuh dari dulu suka basket tuh, cuman nggak tahu kenapa ya, jujur nih. Semenjak gue punya motor tuh, asik. Semenjak punya motor tuh, ya jadi agak terbagi gitulah. Gue suka motor, gue suka basket. Oh iya, ngomong-ngomong soal masa lalu, gue tuh pertama kali naik motor tuh, buka aib nggak ya? Buka aja deh. Jadi gue tuh pertama kali naik motor tuh SMP. SMP kelas 3. Kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 deh kayaknya. Kelas 2 itu gue tuh punya motor Suzuki Smash yang 110. Terus ya itulah pertama kali gue naik motor tuh, walaupun ya belum punya SIM. Sumpah belum punya SIM. Dan gue punya motor itu tuh ya cuman gue bawa keliling komplek. Terus kemana gitu yang deket-deket. Dan motor itu tuh cuma bertahan sekitar berapa bulan ya, 3 bulan atau 4 bulanan, nggak nyampe setahun sih. Nggak nyampe setahun. Habis itu gue beli New Jupiter MX 135 yang liquid cool itu tuh, yang baru. Bukan MX King ya, yang 135 tuh. Gue kelas 3 SMP punya itu. Jadi kalau bisa dibilang tuh gue beli Suzuki Smash tuh cuma buat belajar motor gitu ya. Bener-bener cuman buat belajar motor, terus baru gue dibeliin. Gue jual terus beli itu Jupiter MX. Kadang tuh deg-degan loh, gila kalau misalnya naik motor belum punya SIM tuh. greget. Emang rasanya tuh greget ya, naik motor belum punya SIM gitu. Kalau nggak tahu sih, kalau zaman sekarang udah pada nekat kali ya, kayak gue. Lama juga. Oh iya, lampu kuning. Nah, well, back to our topic. Ya, tadi abis itu motor kedua gue tuh New Jupiter MX 135. Nah itu benar-benar pertama kali gue punya motor kopling. Dan ya itu motor bebek rasa sport itu, kenceng itu motor waktu itu gue punya itu tuh. Dan itu juga gue udah mulai kenal yang namanya modifikasi, namanya knalpot racing dan sebagainya tuh gue udah mulai kenal pas punya motor itu. Nah itu motor tuh bertahan sampai gue kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Habis itu ya ini gue ganti ini nih, Honda CBR 150R yang K45. Jadi kelas 2 SMA nih gue udah punya nih. Kelas 2 SMA. Jadi gue udah punya SIM. Habis itu akhirnya punya SIM kan, jadi kemana-mana lega banget gitu loh. Pokoknya tuh kalau udah punya SIM tuh lu pada mau ngapain aja tuh lega banget, jujur. Sudah biasa nih di sini kayak gini.
di zaman ini nih, di era sekarang ini, gue tahu kayak zaman tuh pasti bakal selalu berkembang gitu ya, pasti ada aja gitu, ada sesuatu yang gue prihatinin gitu dari zaman ini, dimana ya gue tahu gue tuh pertama kali naik motor juga pas gue masih SMP, dan itu belum punya SIM ya. Itu kayak salah ya, salah ya, gue udah sadarin banget sih. Gila, gue munafik banget ini, sok suci banget gue. Tapi gimana ya, di zaman ini tuh kalau in my opinion, SMP bawa motor tuh selalu aja sih, nggak apa sih, selama itu masih ke sekolah dan bukan buat yang kayak gimana, dan it's fine gitu loh. Jadi ya udah, masalah aja gitu ya. Mungkin aja nggak ada yang ngantar ke sekolah gitu, jadi mesti naik motor ke sekolah. Ya itu emang kewajiban kalian, kewajiban kita itu buat belajar kan, kalau sebagai pelajar. Tapi yang sangat disayangkan adalah di zaman yang berkembang ini sekarang ini ya, nowadays, atau mungkin dari kapan gitu, gue juga baru tahu. Wow, wah, helmnya mantap anjir, HJC. Tadi gue mau ngomong apa sih? Oh iya, ya di zaman yang berkembang ini nih ya, sangat disayangkan sekali ya, siswa SD loh, SD tuh udah mulai kenal motor, udah naik motor. Kalau baru pengetahuan soal motor sih selalu aja gitu. Tapi kalau di lingkungan gue ya, di lingkungan gue, tempat yang gue tahu, yang sering gue lewatin kemanapun gitu, anak SD tuh udah bawa motor ya gitu loh. SD kelas berapapun gitu sekarang tuh udah kenal motor, udah bisa naik motor, dan udah ngerti modifikasi. Oh, sebenarnya hebat sih, udah ngerti modifikasi tuh, jujur hebat sih. Tapi itu salah gitu, kalau sangat disayangkan sekali. Soalnya even anak SMP itu naik motor atau naik kendaraan apapun, pasti dia belum stabil emosinya. Apalagi naik SD gitu, pasti bakal gimana ya, kalau bahasa kasarnya tuh berasa sok jagoan gitu loh. Bahkan di dekat rumah gua aja ya, dekat tempat tinggal gua, dekat, ya banyak sih. Itu anak SD ada yang ikut balap liar gitu loh, balap liar yang kayak drag-dragan gitu. Itu sangat disayangkan sekali itu. Dan mereka juga tidak mempunyai pengetahuan soal safety gitu. Maksudnya at least safety minimalis kalau lu mau berkendara naik motor gitu. Banyak lah drag-dragan anak-anak yang masih kecil-kecil gitu. Saya kan sayang banget gitu. Masa muda tuh, ya gue ngerti masa muda tuh emang harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Soalnya emang nggak bakal terulang. Cuman ya tahu waktu aja gitu loh. Soalnya gue sendiri prihatin gitu loh. Takutnya kan mereka ngebut-ngebutan terus nggak pakai helm gitu, nggak pakai helm. Dan cuma waktu itu even ada yang pakai kaos kutang doang, dan akhirnya ya gimana ya, soalnya aduh gini, ini nih gue gemesnya tuh di sini nih. Hidup kita ini bukan kayak GTA coy, bukan kayak GTA yang kalau lu mati, lu jatuh dari motor, lu nabrak atau lu ditembak, lu mati, lu bisa respawn lagi gitu. Jadi kayak hidup kita tuh nggak sebercanda gitu. So takutnya kan anak-anak yang masih kecil kan mikirnya begitu ya. Dan kadang juga anak-anak yang masih SD gitu, mereka pasti emosinya tuh gimana ya, masih sembarangan gitu. Maksud gue kalau misalnya di kompleks juga, di kompleks lah paling parah tuh di kompleks dah. Anak SD kalau main motor gitu, naik motor, asal jangan sampai ke jalan umum gitu. Waktu itu jalan umum aja gue pernah loh hampir ditabrak anak SD. Gila, parah banget. Jadi waktu kemarin kamera gue lagi di servis, gue tuh kalau boleh cerita, gue lagi jalan di BSD, terus tuh ada anak SD gitu naik motor Supra itu. Dia kebut-kebutan gitu, terus hampir nabrak gue gitu loh, hampir nyenggol nih tangan kiri gue. Terus gue tuh lihat dari fisiknya, dari lihat cara dia mengemudi aja udah kelihatan banget ini kayaknya masih SD gitu. Soalnya kecil banget cuy. Ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue iri atau apa, karena gue dari kecil kagak pernah naik motor atau apalah, bukan. Tapi merupakan salah satu bentuk prihatin gitu loh. Ya emang mau digimanain juga, emang
emang pasti kembali lagi zaman tuh sekarang udah berubah gitu loh. Itulah kenapa kalau di zaman sekarang ini peran orang tua tuh dibutuhkan banget gitu loh. Jadi ya gue tahu gue tuh masih muda, maksudnya gue ngomong kayak gini sok-sok nasihatin orang yang lebih tua dari gue tuh nggak berhak gitu loh. Cuman ya nggak ada salahnya gitu kan. Soalnya sangat disayangkan sekali sumpah kalau amit-amit di umur SD yang kayak gitu bisa aja kehilangan nyawa, itu sangat disayangkan sekali hanya karena apa namanya, yaitu motor. Apalagi motor itu kan nggak kayak mobil ya. Motor itu kalau kecelakaan atau ada apa-apa dia langsung full body contact gitu, jadi ya langsung badan kita yang kena gitu. Kalau mobil kan ada kayak pelapisnya tuh kayak gitu. Jadi maksudnya ya gue sharing kayak gini karena memang gue pernah mengalami juga gitu loh. Rasanya pas apa gue SMP aja punya motor 110 cc aja tuh rasanya pengen ngebut terus gitu, apalagi punya motor yang gimana ya, yang cc gede gitu loh. Jadi maksudnya gue yakin nggak cuman gue yang ngerasain yang pernah ngerasain kayak gitu pas kecil, atau mungkin sekarang ada anak-anak yang ngerasa kayak gue dulu. Jadi in my opinion gue tuh tidak setuju kalau anak SD naik motor naik motor kemanapun, mau ke sekolah kayak atau kemana. I'm not agree with that. Bahkan sebenarnya tuh gue yang masih SMA kelas 3 ini aja ya, gue ya mau mencoba buat ngatur emosi segimanapun. Emang umur kita tuh umur ini nih ya, umur 17-18 ini ya emang umurnya dimana kita susah ngontrol emosi kan. Dan lu bisa bayangin lah kalau misalnya anak SD gimana kan. Kita semua juga pasti pernah ngalamin rasanya pas SD gitu loh. Jadi maksudnya inti dari gue bikin video ini tuh bukan karena gue iri karena gue dulu tidak naik motor pas SD. No, it's not that. It's because I care. Anjay. Asik, najis banget sih. Jadi kalau kalian yang mungkin punya berpikiran yang lain dari gue atau apa, ya nggak apa-apa, dikasih. This is only my opinion. But if you have any other opinion, yeah, that's fine. Everybody have their own opinions, right? Ya mungkin sampai situ aja ya. Emang membahas hal-hal apalagi tentang perkembangan zaman tuh emang pasti nggak bakal ada habisnya. Ada yang negatif, ada yang positif, ya itu pasti ada. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Mark Motovlog B. And don't forget to comment below if you have any other opinion. Gue tuh sok-sok banget sih ngomong Inggris. Soalnya gue juga jelek kali Inggrisnya ya. Okay guys, see you again. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Muah muah muah.